kita sudah belajar ya, teman-teman sudah belajar juga bahwasannya untuk hukum termodinamika yang pertama itu kaitannya sama apa, nak? Ayo, masih ingat nggak? Ayo, yang di pojok jangan tidur. Ya, yang rebahan bangun ya. Jadi hukum termodinamika yang pertama, hukum termodinamika yang pertama itu kaitannya dengan apa? Dengan energi, di mana dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan energi itu bisa dirubah, dikonversikan ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, untuk hukum termodinamika yang kedua ini ternyata ada hubungannya nih sama entropi yang sedang kita pelajari ya. Di mana hukum termodinamika kedua ini menyatakan bahwa entropi semesta atau bahasa Jawanya universe, bahasa Inggris ya nak, ya universe, supaya teman-teman juga tahu nanti kalau di buku-buku yang berliteratur bahasa Inggris begitu ya, supaya tahu oh universe ini yang dimaksud adalah semesta gitu ya. Yang mana teman-teman juga sudah belajar tuh di Kimda 1 ya, bahwa yang namanya universe atau semesta itu adalah kaitannya dengan sistem dan lingkungan. Berarti entropi, oke, kita kembali ke hukum termodinamika kedua, dinyatakan bahwa entropi semesta atau disimbolkan dengan delta S universe ya, itu selalu naik pada proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan. Kita tahu tadi ya bahwa universe kalau di kimia itu kan hubungannya sama sistem dan lingkungan. Ayo, sistem itu apa? Kita ulang sedikit ya. Sistem adalah sesuatu yang dapat kita amati, sementara lingkungan adalah sesuatu di luar itu semua. Nah, contoh sistem misalnya adalah reaksi kimia. Lingkungan berarti di luar reaksi kimia itu sendiri begitu ya. Dan kalau kita cerita di kimia, pastinya yang lebih mudah teramati tentu sistemnya dong, begitu ya. Untuk lingkungan sulit kita kendalikan begitu, tapi kalau untuk sistem lebih mudah, tapi itu relatif ya, lebih mudah untuk dikendalikan untuk sistem itu sendiri begitu ya. Artinya kayak kalau reaksi kimia gitu kan molnya bisa kita buat begitu ya, untuk mol reaktan tentunya ya begitu. Nah, ini dikatakan bahwa delta S universe semesta itu kan pasti gabungannya adalah antara delta S. Karena ini kita cerita entropi ya, maka kita bisa bilang bahwa entropi semesta itu adalah sama dengan perubahan entropi dari sistem ditambah dengan delta S dari lingkungan atau surrounding gitu ya. Nah, itu selalu naik pada proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan. Maksudnya bagaimana? Berarti delta S universe ini ketika prosesnya itu spontan, maka dia lebih besar daripada 0. Delta S universe itu lebih besar daripada 0. Ya. Sementara kalau dalam proses kesetimbangan, pada proses kesetimbangan itu delta S universe-nya itu sama dengan 0. Ini pada saat kesetimbangan, ini pada saat proses spontan. Gitu. Jadi hukum termodinamika itu hukum termodinamika kedua membicarakan terkait dengan itu. Nah, berdasarkan hukum termodinamika kedua, kita dapat memperkirakan tuh kespontanan dari suatu reaksi melalui apa? Melalui perhitungan entropi universe. Ya tadi ya, delta S universe lebih besar daripada 0. Tapi biasanya dalam kimia gitu ya, kita seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang lebih mudah kita kendalikan itu adalah kondisi sistem. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan parameter lain begitu ya, yang bisa menentukan kespontanan reaksi yang hanya fokus pada sistemnya saja. Nah, bagaimana mengkonversinya? Sehingga tadi kan kalau yang hukum termodinamika yang kedua itu kan masih ada kaitannya sama delta S lingkungan nih. Nah, kita mau ubah tuh supaya delta S lingkungan ini bisa berubah menjadi hubungannya dengan sistem. Jadi semua supaya ini yang di ruas ini tuh bisa sistem semua begitu ya. Nah,
Nah, teman-teman perlu ingat bahwa dalam kondisi isobarik atau pada saat tekanan tetap ya, pada saat P tetap atau P konstan begitu ya, maka kita cerita tentang key surrounding. Surrounding itu lingkungan ya nak ya, jadi jangan bingung ya. Key surrounding saya simbolkan dengan sur. Key surrounding itu sama dengan main key system. Karena kalor yang dilepaskan, kalor yang dilepaskan oleh si lingkungan itu akan diterima oleh sistem. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau sistem mengeluarkan kalor, surrounding atau lingkungan yang menerima itu, sehingga hubungannya menjadi berkebalikan ya antara key surrounding dengan key system. Sehingga kita bisa, kalau dulu di KIMDA 1, nilai Q itu kaitannya dengan Q system itu sendiri, itu kaitannya sama delta H sistem begitu kan ya. Nah, kalau Q surrounding sama dengan min Q system, maka saya bilang ketika di sini Q surrounding, maka di sini adalah nilainya berarti apa? Kalau saya hubungkan sama delta H, maka di sini nilainya adalah min delta H min delta H sistem. Judulnya kan kita mau merubah yang delta S lingkungan ini loh nak, supaya ada kaitannya sama sistem, supaya semuanya ini sistem yang teramati gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu juga ya bahwa delta S surrounding sendiri itu berarti kan Q surrounding, karena delta S itu kan hubungannya delta S sama dengan Q per T kan ya, kalor per waktu begitu ya. Nah, kalau delta S-nya miliknya surrounding berarti Q surrounding per T. Yang mana nilai Q surrounding sendiri atau Q lingkungan sendiri itu adalah sama dengan min delta H sistem kan. Maka delta S surrounding itu sama dengan min delta H sistem dibagi dengan T gitu. Nah, tinggal nilai ini kita masukkan nih ke persamaan awal dari hukum termodinamika yang menyatakan bahwa delta S universe itu sama dengan delta S sistem gitu ya. Delta S sistem plus delta S lingkungan atau surrounding gitu ya. Nah, di sini karena ini sudah sistem ya tidak usah kita rubah kan, berarti delta S sistem ya, sistem terus plus delta S lingkungan, padahal delta S lingkungan atau delta S surrounding sama dengan lah ya, sama dengan delta S lingkungan gitu ya, itu nilainya sama dengan min delta H sistem per T gitu kan ya. Sehingga ya sudah, berarti sudah ketemu nih delta S universe sama dengan apa? Delta S sistem, ini kan ada tanda plusnya, dikurangi delta H sistem per T. Sampai sini coba dipahami dulu. Nah, kita mau rubah persamaan ini lagi dalam bentuk yang lain ya, yaitu energi bebas nanti kaitannya ya. Oke, kita tulis ulang delta S universe sama dengan tadi apa nak, sambil menghafal ya, nggak menghafal sih ya, memahami, sama dengan delta S sistem min delta H sistem per T. Tadi kan kita sudah dapat ini ya, gitu ya. Nah, ini kalau semuanya di ruas kanan dengan ruas kiri saya kalikan dengan T, maka akan dapat
T dikali delta S universe itu sama dengan T kali delta S system. Terus T-nya karena ini dikali T di sini kan jadi hilang gitu ya. Berarti min delta H system. Gitu. Nah, ini kalau saya kalikan, ini kalau saya kalikan minus 1, maka yang terjadi apa? Min T kali delta S sama dengan delta S universe itu sama dengan delta H system. Ini jadi plus toh ini toh. Yang ini jadi min kan. Min T kali delta S system. Gitu ya. Dan wala, inilah yang kemudian kaitannya sama energi bebas. Ini itu adalah delta G. Sehingga delta G ini adalah delta H system dikurangi T kali delta S system. Nah, perhatikan di sini bahwa parameter yang baru ini yaitu berupa energi bebas itu sudah semuanya hubungannya sama sistem, ya enggak? Sehingga ini akan lebih mudah untuk diamati atau dikendalikan, bukan diamati tapi dikendalikan kondisinya. Oke, tadi untuk yang sebelumnya kita tadi kan sudah menurunkan tuh bagaimana kemudian dari yang tadinya ada hubungannya antara menurunkan dari hukum kedua termodinamika bahwa delta S universe itu sama dengan delta S system plus delta S dari lingkungan, yang mana untuk reaksi yang spontan itu harus lebih besar daripada 0 begitu ya. Terus kita turunkan sampai kita bisa merubah suatu persamaan yang tadinya ada unsur lingkungan, kemudian kita rubah semua ke dalam unsur sistem begitu ya, yang akhirnya ketemu bahwa ada parameter berikutnya yang kaitannya dengan pengukuran parameter sistem itu adalah energi bebas, atau kita sebut sebagai, kenapa disebut dengan delta G, karena Gibbs itu adalah penemunya begitu ya. Nanti kita akan bahas itu dalam video yang tersendiri ya. Sekarang kita bahas dulu terkait dengan perubahan entropi dalam sistem begitu ya. Di sini dikatakan bahwa ada yang namanya entropi reaksi standar yang kemudian disimbolkan dengan angka 0. Sama dulu ketika kimia dasar 1 ya teman-teman belajar mengenai delta HF0 begitu ya. 0 di sini itu menunjukkan bahwa dia standar. Standar yang dimaksud adalah 25 derajat Celcius dan kondisi 1 atmosfer, di mana memang kondisi standar di bumi kita itu adalah, tentunya saya bicara di bumi kita itu sebelum terjadinya global warming seperti sekarang ya, sehingga suhunya normalnya itu adalah suhu kamarnya 25 derajat Celcius, kemudian pada tekanan 1 atmosfer begitu ya. Jadi angka 0 di sini menunjukkan dia adalah kondisi standar pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Sama juga dengan delta HF0 begitu, yang ada angka 00 di atas begitu ya, kondisi standar. Jadi entropi reaksi standar itu perubahan entropi untuk reaksi yang terjadi pada 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Nah, nilai-nilai delta S0 reaksi untuk yang lain itu bisa dilihat di lampiran 2 di buku Chang begitu ya, di bagian belakang begitu ya. Silahkan teman-teman nanti kalau misalnya tidak diketahui, misalnya ada soal begitu, silahkan bisa tengok-tengok dari buku itu. Nah, mirip dengan di entalpi ya, perubahan entalpi, bahwa di sini delta S0 dari suatu reaksi itu sebenarnya adalah entropi standar dari produk begitu ya, dikalikan dengan koefisiennya tentunya, terus dikurangi dengan entropi standar dari si reaktannya begitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke soalnya.
Misal terdapat soal seperti ini ya, berapakah perubahan entropi standar untuk reaksi gas karbon monoksida dengan fasa gas yang dibakar menggunakan oksigen dengan fasa gas, kemudian menghasilkan gas karbon dioksida, begitu ya. Pertama-tama tentunya kita harus bisa menuliskan reaksinya dulu. Langkah kedua, kalau sudah menuliskan reaksinya, tentu kita harus menyamakan menyetarakan reaksi tersebut ya. Kalau sudah setara, nah ini kebetulan di soal diketahui sudah setara, begitu ya. Nah, karena kita disuruh mencari tahu ya delta S ya, delta perubahan entropi standar. Perubahan entropi standar itu apa tadi, Nak? Perubahan entropi standar berarti delta S0 reaksi, yang mana ini tentunya adalah delta S0 sistem ya, karena kan reaksinya ya, reaksi kimianya ya, otomatis sistem bukan lingkungan. Oke. Nah, caranya gimana? Ya kembali ke rumus yang tadi, bahwa delta S0 reaction itu sama dengan, atau reaksi itu sama dengan S0 dari produk, tentunya total ya, total jumlah S0 produk dikalikan dengan koefisiennya tentunya, begitu ya. Terus dikurangi jumlah dari S0 reaktan dikalikan koefisiennya masing-masing ya, tentunya ya, dikalikan koefisien masing-masing. Nah, teman-teman, lah data S0-nya gimana, Bu? Data S0 standar untuk masing-masing senyawa itu sudah ada ya, sudah ditaruh di buku Chang di lampiran yang kedua. Nah, itu di sini sudah kita cantumkan ya, bahwa S0 untuk CO, teman-teman bisa lihat datanya ini di buku Chang ya, di lampiran 2 bagian belakang. S0 CO itu sama dengan 197,9 Joule per Kelvin mol, begitu ya, per mol. Terus kemudian makanya kan untuk entropi itu kan memang delta H per T itu ya, hubungannya sama Kelvin, terus kemudian di sini ada Joule gitu ya. Nah, ini entropi standar dari CO itu adalah 197,9, kemudian entropi standar oksigen 205, entropi standar CO2 adalah 203,6 gitu ya, Joule per Kelvin per mol. Nah, dengan mudah kita bisa menunjukkan bahwa perubahan entalpi standar dari reaksi ini ya, reaksi ini itu adalah kan tadi ya delta jumlah dari S0 produk, berarti produknya kan hanya ini ya, CO2, berarti 2 kali S0 dari CO2 dikurangi jumlah dari S0 reaktan. Reaktannya kebetulan ada 2 nih ya, jadi dikalikan 2 kali S0 dari CO ditambah, karena kan jumlah ya, sum ya di sini ya, plus S0 dari O2, tinggal masukin saja, Nak ya. Jadi 2 kali S0 CO2 berapa? 2 kali 213,6, berarti hasilnya 427,2. Kemudian dikurangi 2 kali S0 CO. S0 CO adalah 197,9, berarti hasilnya ini 395,8 ditambah dengan S0 oksigen yaitu 205,0 Joule per Kelvin mol ya. Nah, ini dijumlahkan dulu yang dari dikurung, kemudian kita hasilkan setelah dihitung yaitu minus 173,6. Kata minus di sini maksudnya berarti hasil ini menunjukkan bahwa ketika 2 mol gas CO atau karbon monoksida itu dibakar oleh 1 mol gas oksigen, itu akan terjadi penurunan entropi sebesar 173,6 Joule per Kelvin. Oke.